Tom Hai dan juga Ragnar saya kira akan menjadi salah satu idola baru untuk tim nasional Indonesia. Sintayong memanggil 28 pemain yang nantinya akan dikerucutkan menjadi 23 pemain saat melakoni laga melawan Vietnam. Nama Hernando Ari, Senpati Nama, Edo dan juga Hoki Caraka tidak masuk dalam daftar karena dari ke-28 pemain itu nanti akan dikerucutkan menjadi 23. Jangan lupa Vietnam juga mempunyai tim yang sangat kuat dalam counter attack. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir. Tidak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankannya dimulai dari besok, dan juga selamat juga buat teman-teman yang sedang merayakan Hari Raya Nyepi. Oke, sebelum kita melanjutkan topik perbincangan kita tim nasional saat melakoni laga kandang saat melawan Vietnam pada tanggal 21 mendatang, saya kira teman-teman sudah kangen dan rindu dengan permainan cantik para pemain tim nasional Indonesia. Mungkin dulu saya memang pecinta dan saya sangat suka dengan Liga Indonesia, akan tetapi setelah munculnya tim nasional Indonesia era Sintayong ini, saya sangat sedikit berkurang menyukai permainan Liga 1 di Indonesia. Bukannya saya tidak cinta Liga 1 Indonesia, tapi terlalu banyaknya drama di dalam pertandingan tersebut. Bahkan saat ini sudah center kasus beredar ada berapa ratus miliar duit yang nggak jelas, tapi ya sedang dalam proses penyelidikan. Semoga Erick Thohir mampu sesegera mungkin untuk menyelesaikan ini semuanya. Saya membuat konten ini karena posisi sedang berada di Bali dan nggak berani ngomong agak kenceng karena posisi hari ini adalah Hari Raya Nyepi. Yang pertama perlu saya sampaikan, saya kira Indonesia ini sudah melalui proses. Saat ini tim nasional Indonesia adalah sedang dalam progres. Kalau kita melihat pertandingan yang sebelumnya saat pada pagelaran Piala Asia, saya kira kita sudah mampu untuk melihat dan menonton dan juga menikmati permainan-permainan para tim nasional Indonesia. Akan tetapi pada kualifikasi Piala Dunia, Indonesia tergulung habis oleh Irak. Dari sinilah Indonesia sudah mempunyai progres ketika saat melawan Irak pada Piala Asia, melawan Vietnam pada Piala Asia, dan saat ini kembali lagi akan bertemu dengan Vietnam di ajang yang berbeda. Kalau di laga sebelumnya Indonesia mampu dengan komposisi pemain yang seperti kita lihat dan Indonesia mampu mengalahkan Vietnam, saya kira kalau dengan komposisi yang baru ini harusnya di atas kertas Indonesia juga akan lebih mampu untuk mengoleksi lebih dari 1 gol kalau kita melihat komposisinya, karena secara di atas kertas kemungkinan Indonesia memang lebih sedikit unggul dibandingkan Vietnam. Akan tetapi kita jangan terlena dengan para pemain-pemain diaspora kita, karena kita tahu Vietnam ini juga mempunyai permainan-permainan yang luar biasa. Saya kira untuk penerapan nanti saat melawan Indonesia di GBK, Vietnam ini akan tidak akan pernah ofensif, karena dia akan selalu membacking merapat para pemain-pemain Indonesia saat menguasai bola. Saya kira pressing ketat akan dilakukan oleh Vietnam, dan sesekali pastinya mereka akan melakukan sebuah serangan balik yang sangat mematikan, karena kita tahu di beberapa laga saat Vietnam melawan Jepang pun Vietnam juga luar biasa mampu menciptakan beberapa gol ke gawang Jepang. Itu membuktikan bahwa Vietnam itu bukan tim yang kaleng-kaleng juga. Jadi kita tidak boleh terlena dengan para pemain-pemain diaspora yang ada di Indonesia saat ini. Oke, kalau kita berbicara para pemain yang dibawa oleh Sintayong saat ini sudah ditentukan ada 28 pemain. Akan tetapi ini nanti pasti akan dikerucutkan menjadi 23 pemain. Omonganku kayak komentar temenan rek pada yang ngono tok. Tapi begini, kalau kita berbicara tim nasional, maka saat ini kita harus mengakui bahwa tim nasional Indonesia saat ini mempunyai progres yang luar biasa dengan pemain-pemain yang berlaga pada Piala Asia kemarin. Akan tetapi ada beberapa pemain baru
yang nantinya akan bisa memperkuat tim nasional Indonesia jika untuk beberapa hari mendatang ketika pemain ini akan mengambil sumpah. Ada Tom Haye, kemudian ada Regner menjadi warga negara Indonesia. Jadi untuk beberapa hari lagi mereka nanti akan mengambil sumpah. Jika ini sudah terlaksana, maka tidak menutup kemungkinan ini nanti akan diturunkan oleh STY pada saat melawan Vietnam. Tapi jangan lupa juga untuk membangun sebuah chemistry itu juga sangat sulit. Ataukah ini nanti sebuah kejutan yang diberikan STY untuk para penikmat sepak bola Indonesia, atau masih ada di bangku cadangan? Kita belum tahu, karena kita tahu beberapa pemain yang nantinya akan bergabung pada tim nasional Indonesia ini belum pernah melakoni laga ataupun pertandingan ataupun latihan bersama dengan para pemain-pemain yang sebelumnya sudah berlaga di kontestasi Piala Asia. Oke, sekarang kita akan membahas dari lini belakang. Tidak dimasukkannya Hernando Ari karena kesehatannya ini belum benar-benar fit 100% karena sesuatu, maka Hernando Ari saat ini tidak dipanggil, akan tetapi di belakang masih ada Nadeo. Di lini pertahanan ini banyak sekali pemain yang menumpuk pada tim nasional Indonesia. Kenapa? Iya, memang kelemahan yang mendasar pada tim nasional Indonesia yaitu adalah pertahanan dan juga striker. Tapi kali ini untuk stok pertahanan saya kira timnas Indonesia nggak kekurangan. Adanya penambahan yaitu J.Itses dan juga Nathan Cho, saya kira nanti akan ada beberapa komposisi yang akan dirubah. Racikan-racikan baru di Sintayong ini pastinya akan membuat sesuatu yang beda lagi. Kalau kita tahu di belakang kemarin masih ada yang namanya Justin Hubner, kemudian Jody Amat, Rizky Ridho, dan juga pastinya Elkan Bagot. Kali ini ada dua nama yang pastinya nanti akan ikut dalam pertandingan ini karena dia sudah mengambil sumpah, yaitu J.Itses dan Nathan Cho. Jadi kalau keduanya ini nanti diturunkan, saya kira tidak ada yang akan diganti dalam 23 pemain itu, akan tetapi ada pergantian pemain ketika pada starting line up-nya. Kemungkinan besar di belakang nanti pasti akan dipasang pilihannya ada banyak lagi, yaitu ada J.Itses, kemudian Justin Hubner. Kalau menurut saya, feeling saya, Justin Hubner nanti akan didorong ke depan, ke lini agak tengah. Jadi di belakang nanti ada J.Itses, Elkan Bagot, Jody Amat, ataupun Nathan Cho, ataupun Rizky Ridho. Kita lihat sesuatu kejutan dari Sintayong. Kalau dari sebelah kanan, kita sudah tahu langganan yaitu siapa lagi kalau bukan Asnawi Mangku Alam. Dan saat ini memang Sen Patinama tidak dipanggil pada skuad tim nasional Indonesia, lagi-lagi sedang mengalami sedikit cedera pada kaki Sen Patinama. Akan tetapi masih ada pilihan di saat adanya J.Itses ataupun Sandy Walsh. Saya kira Sandy Walsh ini nanti akan diplot kembali untuk menjadi sayap untuk bisa bergandengan dengan ataupun bergantian dengan yang namanya Asnawi Mangku Alam. Kalau di sisi kiri saya kira akan ada perubahan, yang mana Edo yang selalu langganan dipanggil oleh Sintayong kemungkinan besar ini nanti akan tidak terpanggil. Memang udah nggak terpanggil. Jadi kali ini sebelah kiri nanti akan tetap diisi oleh Pratama Arhan, ataukah nanti ada pemain baru untuk menggantikan peran Pratama Arhan yang biasanya diisi oleh Sen Patinama, atau bagaimana? Kita tunggu. Di lini tengah tidak tergoyahkan Ricky Kambuaya, ada Mark Klok, salah satu pemain naturalisasi yang memang bukan darah keturunan Indonesia. Kemudian masih ada Ivar Jenner, ada kemungkinan Marcelino Ferdinand, dan tambahan yaitu J.Itses. Lagi-lagi saya kemungkinan besar J.Itses ini akan didorong sedikit ke tengah dibandingkan di belakang, karena di belakang udah banyak pemain-pemain yang menumpuk sekali. Di lini depan pastinya ada beberapa pemain yang pastinya akan digusur. Ada nama Hoki Caraga, Dendi Sulistiawan, ataupun Dimas Derajat. Kalau Dendi memang udah
nggak ikut dalam ke-28 pemain ini, ada dua pilihan antara Hoki Carakan dan juga Dimas Derajat. Salah satu ini nanti pasti akan dicoret dari ke-28 pemain yang akan dikerucutkan menjadi 23, karena di sana ada yang namanya Regner. Persaingan ketat di sana, ada Rafael Struijk. Jadi komposisi ini nanti kalau diterapkan oleh Sintayong, kalau ini tidak ada perubahan, maka di belakang masih diterapkan kecuali penjaga gawang karena cederanya Hernando. Penjaga gawang ada Nadeo, lini belakang ada Elkan Bagot, Justin Hubner, Jordi Amat dan juga Rizky Ridho kemungkinan besar akan digantikan perannya. Kemudian di lini sebelah kanan sayap kemungkinan kalau nggak dipasang yang namanya Asnawi Mangkualam, kemudian ada Sandy Walsh. Di lini kiri pastinya pilihan utama kalau nggak ada yang lain pasti Pratama Arhan, karena Edo pasti sudah tergeser sama Pratama Arhan. Atau nanti masih ada nama lain, mungkin JHS, nggak tahu, kita kejutan kayak gimana. Di lini tengah pastinya saya lebih suka ini, kalau faktor kesukaan mungkin di lini tengah akan saya tunggu Jerner ataupun Marcelino. Ketiga pemain ini sangat luar biasa. Kemungkinan ada kolaborasi antara Marcelino dan juga Ivar Jenner. Di lini depan saya kira sangat luar biasa, akan ada kombinasi Eropa antara Regner dan juga Rafael Struijk. Jadi kita tunggu. Kalau kita mendengarkan bahwa beberapa waktu yang lalu perkiraan GBK ini nanti akan full merah. Kenapa? Saya yakin pecinta tim nasional Indonesia kali ini akan merindukan permainan cantik dan indah. Seperti ini halnya saat melawan Australia, meskipun kita kalah, akan tetapi kita sangat senang dan sangat puas dengan permainan tersebut. Tapi lagi-lagi jangan lupa bahwa Vietnam juga mempunyai permainan yang luar biasa. Oke, kita tunggu pada tanggal 21 mendatang Indonesia akan menjamu Vietnam pada laga Piala Dunia kali ini. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara.